Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Ya, sangat bersyukur sekali kita bisa bertemu lagi pada Sabtu ini meskipun via online ya, via YouTube. Tapi itu semua juga karena berkat dari Tuhan. Karena pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk mendalami Alkitab bersama dari Filemon. Jadi untuk teman-teman semua yang di rumah bisa Alkitabnya disiapkan terlebih dahulu karena nanti tentunya kita akan membaca firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan mulai dari lagu Kasih yang Terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita bisa nyanyikan lagu ini sekali lagi. Teman-teman yang di rumah boleh ikut nyanyi bareng. Hati yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan kita, mari kita berdoa untuk minta Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini kami dapat bertemu kembali melalui YouTube ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menyertai ya Tuhan, agar apa yang akan menjadi perenungan pada malam hari ini dapat kami terima, agar semakin banyak orang yang merasa terberkati, dan akan banyak orang juga yang mengetahui bahwa bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen seharusnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh tayangan kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, tema kita pada malam hari ini apa Kak kira-kira? Nah, tema kita hari ini tuh ya adalah kasih, penerimaan, dan pengampunan. Temanya menarik sekali ya Kak. Kasih, penerimaan, dan pengampunan. Ini sebuah hal yang luar biasa gitu ya Deborah. Ya, dan tema ini diambil dari kitab Filemon ya Kak ya? Betul, kitab Filemon, sebuah surat di dalam perjanjian baru. Nah, surat Filemon ini sebenarnya unik ya, karena kalau tergantung Alkitabnya sih, tapi kalau dari Alkitab saya, dia ini cuma selembar. Bentar, saya lihat punya saya dulu. Oh, coba lihat dulu Alkitabnya, Filemon. Saya 2 halaman soalnya ini separuh-separuh. Oh ya, separuh-separuh. Tapi kalau di Alkitab saya ini 1 halaman tok. Jadi iya, cukup pendek sebenarnya. Iya, ini sebenarnya kalau saya dijadikan 1 ini juga cuma 1 halaman loh ini. Iya enggak, cuma 1 Tapi karena halaman. ini berhubung ya. separuh-separuh jadi 2 halaman. Jadi 2 halaman begitu ya. Dan tetapi walaupun pendek begitu ya, walaupun cuman tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan surat-surat dalam perjanjian baru, pesan yang disampaikan dalam surat Filemon ini sungguh luar biasa loh sebenarnya. Dan di sini dalam surat Filemon kita akan belajar mengenai tema kita, yaitu kasih, penerimaan, dan pengampunan. Gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang penasaran ya, kok bisa kitab Filemon itu temanya jadi kasih, penerimaan, dan pengampunan ya? Padahal Makanya saksikan. Karena di judul-judulnya tuh nggak ada gitu ya, kasih, penerimaan, pengampunan itu nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa bisa ada kasih, penerimaan, dan pengampunan di dalam surat Filemon? Nah ya, makanya kita saksikan bareng-bareng, tonton sampai habis. Dan juga teman-teman yang mau sharing ini juga boleh loh ya. Mungkin video ini bisa di-sharekan ke teman-teman yang lain agar semakin banyak orang yang terberkati melalui tayangan pada malam hari ini. Dan juga teman-teman kalau gitu ya yang mau nanya gitu, bisa langsung, langsung aja. komentar di chat Di bawah YouTube ini. di bawah ini begitu ya. Bisa langsung komentar, pertanyaan langsung, kalau pengen tanya langsung ketik saja, nanti kami akan menjawab begitu. Dan jangan lupa juga subscribe dan ikuti channel kami KPR GKI Gurah. Ya ini udah bisa dimulai ya Kak? Sudah bisa dimulai gitu ya. Kan ini tadi kan Filemon kan cuma 1 pasal ya Kak? Betul, cuman hanya 1 pasal. Yang nulis tuh siapa sih Kak? Kok nulis cuma 1 pasal gitu ya? Gitu ya. Nggak, kenapa banyak pasal gitu ya, semua iya. banyak begitu ya. Iya. Nah, surat Filemon ini ditulis oleh, kalau bisa langsung baca, surat Paulus begitu. Jadi Paulus sendiri yang menuliskan surat Filemon. Jadi surat Filemon ini surat Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus sedang di dalam penjara. Nah, jadi dalam pekerjaannya mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ini sering banget di penjara, sering banget mengalami penderitaan. Kenapa? Kok bisa ya Rasul Paulus kok di penjara karena memberitakan Injil Tuhan? Karena sebenarnya pada waktu itu banyak orang yang gak senang dengan Tuhan Yesus, gak senang dengan pengajarannya. Jadi pada saat itu orang-orang itu yang tidak senang dengan pengajaran Tuhan Yesus Kristus melihat bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang pengganggu, seorang pengacau. Bahkan melihat bahwa Rasul Paulus nih sebenarnya adalah seorang pengkhianat. Kok bisa disebut pengkhianat itu gimana Kak? Nah, Rasul Paulus ini kan sebelum dia menjadi murid Yesus, kalau teman-teman belajar gitu ya, kalau tahu sejarahnya Paulus, dia adalah seorang Yahudi yang diberikan kuasa
untuk menangkapi dan membunuhi semua murid-murid Yesus. Oh, jadi benar-benar kisahnya itu sangat berbanding terbalik ya, Kak? Betul. Dari yang menangkap murid-murid Yesus, malah mengkabarkan Injil. Betul. Betapa luar biasanya ya karya penyelamatan Tuhan melalui hidup Paulus ini. Nah, ketika tiba-tiba Paulus gitu ya dalam perjalanan menangkapi murid-murid Yesus ini kemudian berjumpa dengan Yesus melalui sebuah penglihatan dan kemudian Paulus pun menjadi murid Tuhan. Orang-orang yang tadinya satu kubu nih dengan Paulus gitu ya, marah. Kamu ini kan dulu golongan kami gitu ya. Dulu tuh kamu tuh ditugaskan untuk menangkapi murid-murid Tuhan, menangkapi murid-murid Yesus. Tapi kok sekarang kamu malah berbalik. Kok malah jadi berkhianat? Maka nggak heran mereka jadi benci sama Paulus. Karena dianggap sebagai seorang pengkhianat yang besar begitu ya. Maka nggak heran juga kemudian Paulus ini dipenjarakan, disiksa, disesah. Coba kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 21 ayat 27 dan 28. Apa yang dituduhkan orang-orang kepada Rasul Paulus karena saking bencinya kepada Paulus? Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 21 ayat 27 hingga 28. Kisah Para Rasul 21 ayat 27 dan 28 ya? Betul, silakan dibaca Deborah. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Ya, kita bisa melihat ya di situ orang-orang menuduh bahwa Rasul Paulus sudah menista agama Yahudi. Sudah mencemarkan, dikatakan sudah mencemarkan bait Allah. Orang-orang asing boleh masuk ke dalam bait Allah, orang-orang Yunani gitu kan. Padahal bait Allah waktu itu tuh sebenarnya ya bagi sebagian orang tuh khusus cuma buat orang Yahudi aja, nggak boleh yang lain. Terus dibilang sudah mau melawan hukum Taurat gitu. Wah, sehingga orang ini harus ditangkap. Orang ini harus dijebloskan ke dalam penjara. Dituduh sudah mencemarkan agama. Kemudian dia juga diapain lagi? Mari kita buka Kisah Para Rasul 21 sekarang ayat 32. Oh, ayat 32. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Jadi sekarang kita bisa melihat tidak hanya ditangkap, juga dipukulin gitu loh. Iya, Bayangin dipukulin beramai-ramai orang, dikeroyok gitu loh. Karena dianggap ini orang sudah sangat jahat, sudah menista Allah begitu, Separah maka itu harus ya. dipukuli begitu. Sampai orang makan, sampai prajurit-prajurit itu harus menengahi supaya si Paulus ini nggak mati, segera diselamatkan. Sudah parah banget. Sudah parah banget. Mau lebih parah, coba kita baca Kisah Para Rasul 23 ayat 12. 23 ayat 12. Belum selesai. Coba kita buat Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ngeri ya. Ngeri kan? Sekarang mereka bersumpah, aku gak akan makan, aku gak akan minum sebelum aku membunuh Paulus. Sampai segitunya. Sampai segitu bencinya gitu. Bahwa inilah yang diterima oleh Paulus di dalam mengabarkan Injil Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah Rasul Paulus mengeluh? Apakah Rasul Paulus mengatakan, kok berat banget ya? Kok mau mengajarkan kebenaran soal Tuhan Yesus kok susah banget? Iya. Kalau saya mungkin udah nyerah aja itu, Kak. Nyerah gitu Udah ya? gak kuat saya. Gak kuat, angkat tangan gitu ya. Lambaikan tangan ke kamera gitu. Tapi mari kita buka sekarang Filipi 1 ayat 21. Mari kita buka surat Filipi ayat 1 hingga 21.
Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, di sini adalah sebuah perkataan yang sangat bagus oleh Rasul Paulus, sangat baik, bahwa hidupku itu hanya untuk Kristus. Hidupnya itu benar-benar hanya untuk Kristus. Jadi selama aku hidup tuh harus untuk memberitakan karya keselamatan Kristus. Jadi kalau seandainya aku pun dalam prosesnya tersebut memberitakan karya Allah itu mati, aku tetap untung. Kenapa? Aku berjumpa dengan Tuhan. Militan sekali. Militan sekali dengan Paulus ini. Sungguh luar biasa bahwa hidup matinya itu hanya untuk Tuhan semata. Entah itu dia hidupnya susah atau hidupnya baik, atau entah dia mati bagaimana, itu semuanya hanya untuk Tuhan. Mari kita buka juga sekarang terakhir 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, di sini melihat bahwa di dalam kehidupan Paulus tuh menyadari bahwa oh iya, aku jadi murid Tuhan itu pasti akan menderita. Pasti banyak orang yang gak suka. Buktinya aku di penjara. Buktinya aku dipukuli. Buktinya tadi aku disumpahi gitu ya. Orang tuh bersumpah akan membunuhku gitu. Tetapi Paulus mengatakan justru dalam kelemahan aku merasakan kuat. Kenapa? Karena di dalam kelemahan itu ada Tuhan Yesus yang selalu menguatkan. Berarti Paulus itu emang benar-benar berserah, pasrah. Betul. Untuk bahwa dia tuh percaya kalau Tuhan tuh pasti menyertai Paulus gitu ya. Betul. Jadi kelihatan bahwa justru di dalam penderitaan tersebut kuasa Tuhan itu semakin dinyatakan. Orang-orang yang melihat Rasul Paulus gitu ya, lihat tuh, dia disiksa, dia dipenjarakan, dia dipukuli, disumpahi dan segala macam, tetapi justru kuasa Tuhan semakin nyata. Maka benar Allahnya Paulus, Tuhan yang disembah itu ada dan sungguh berkuasa. Itulah yang dimaksud oleh Paulus, bahwa ternyata justru dalam kelemahanku aku semakin bisa menyatakan kuasa Allah di dalam hidup. Sungguh luar biasa. Luar biasa sekali. Paulus begitu ya. Nah, terus ini kan surat Paulus itu kan banyak ya. Ya. Nah, salah satunya itu Filemon yang akan kita bahas pada malam hari ini. Betul. Nah, ketika saya melihat itu, beberapa surat itu ditulisnya tuh agak panjang. Tapi ini kok Filemon kok dikit sekali, yang bahkan bisa satu halaman aja selesai. Gitu ya. Cuma satu pasal. Kira-kira apa sih tujuannya? Kok ini surat ini kok singkat sekali gitu? Nah, kalau teman-teman gitu ya mau membaca surat Filemon, cepat kok. Paling baca sekitar kalau baca dengan seksama, luangkan waktu sekitar 15 menit, 20 menit untuk membaca surat Filemon ini. Sebenarnya surat Filemon merupakan surat yang cukup unik jika dibandingkan dengan surat-surat Paulus yang lain. Karena surat Paulus ini merupakan sebuah surat permohonan pendamaian. Nah, kalau pendamaian di sini artinya pasti ada konflik dong gitu kan. Nggak mungkin kan tiba-tiba nggak ada apa-apa kok didamaikan. Apa yang didamaikan? Apa yang didamaikan, orang damai-damai aja. Artinya pasti ada konflik di sini. Iya. Nah, tapi menariknya yang di sini yang berkonflik itu bukan Paulus. Di sini Paulus justru menjadi yang sedang dalam penjara begitu ya, yang jauh gitu. Justru di situ dia menjadi perantara untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berkonflik, sedang bertikai. Nah, orang-orang yang bertikai ini yang pertama adalah Filemon. Filemon yang dikasih surat ini ya, ya berarti. Ada Filemon. Lalu yang kedua adalah orang yang bernama Onesimus. Nah, lalu uniknya lagi itu ya, surat Filemon ini spoiler aja bahwa surat Filemon ini sebenarnya merupakan surat yang agak kontroversial. Kontroversialnya gimana? Kontroversial kenapa? Karena apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam surat ini sebenarnya itu akan sedikit banyak menggoncang
tatanan kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Tapi nanti kita akan bahas selanjutnya begitu ya. Jadi kita gitu ya. Jadi bahwa surat ini berbicara soal pendamaian, permohonan pendamaian antara Filemon dan Onesimus. Dan dalam permohonan tersebut sebenarnya ada sesuatu yang agak sedikit banyak mengguncang tatanan kehidupan bermasyarakat Sampai pada saat itu. segitunya ya. Padahal Betul. cuma satu pasal. Cuman satu pasal. Sungguh menarik surat Filemon ini. Nah, ini kan kita sedang PA nih, Kak. Ini enaknya kita baca dulu atau nanti sambil baca berjalan ya, aja? sambil berjalan, Sambil berjalan sambil aja ya? berjalan aja baca, kita baca gitu ya. Nah, lalu kan ini kan surat Paulus kepada Filemon ya, Kak. Sebenarnya Paulus di Filemon ini tuh siapa sih? Siapa ya? Iya. Siapa Filemon? Kenapa sehingga kok dikirimin surat gitu ya? Iya. Kenapa nggak kirim ke siapa gitu yang lebih, misalkan surat Paulus ke siapa orang yang, kan apa spesialnya Filemon begitu ya sehingga Ya, harus. lagi pula ya, Kak, saya baca yang surat-surat lainnya itu kan kayak surat Paulus kepada jemaat di Kolose kan lebih lebar, jemaat di Kolose. Jadi buat banyak orang ini cuma untuk Filemon aja. Untuk satu orang spesial banget ya begitu Iya. ya. So sweet banget ceritanya begitu ya, bahwa hanya untuk si Filemon. Ya, Nah, jadi kayak pribadi banget loh surat ini ya. betul. Nah, kita perlu menjelaskan dulu nih siapa itu Filemon. Filemon adalah seorang warga negara Romawi. Nah, dia adalah orang yang cukup terpandang, orang yang kaya bahkan bisa dikatakan. Orang yang memiliki kekayaan yang cukup signifikan. Dan beberapa penafsir Alkitab itu menduga bahwa Filemon itu bertemu dengan Paulus, sudah pernah bertemu sebelumnya. Gimana ketemunya itu, Kak? Jadi ketika sebelum Paulus di penjara, Paulus dan Filemon sempat bertemu. Dan kemudian Filemon pun mengaku imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini Paulus mengenalkan Tuhan Yesus kepada Filemon, lalu Filemon pun mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini setelah Filemon kemudian menjadi seorang Kristen, dia kemudian juga menjadi pemimpin jemaat di. Hebat sekali. Iya, ya berarti. jadi orang penting di jemaat. Jemaat di mana? Di Kolose sebenarnya. Jadi konteksnya sebenarnya di Kolose. Oh. Jadi si Filemon ini jadi pemimpin jemaat di daerah Kolose bersama rekannya yang bernama Epaphras. Nah, nanti Epaphras ini adalah pokoknya rekan sekerja Filemon di dalam di dalam memimpin jemaat di rumah Tuhan di Kolose pada saat itu. Berarti ini Filemon ini tempatnya di Kolose gitu ya, Kak? Dan kemudian hubungannya dengan Rasul Paulus, bahwa Filemon ini sangat menghormati Rasul Paulus. Karena bagi Filemon, Rasul Paulus itu adalah bagaikan guru, bagaikan orang yang sangat penting, mentornya dia lah, yang sudah mengenalkan siapa itu Tuhan Yesus, apa itu keselamatan, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, apa makna kematian dan kebangkitannya, sehingga sungguh Filemon sangat hormat kepada Paulus. Sungguh orang yang melihat, wah ini orang sangat luar biasa, harus sangat dihormati, harus ditinggikan. Sampai segitunya hubungannya berarti dekat banget ya. Berarti kalau istilahnya yang kayak sekarang itu kan misalnya Kak Zeta itu kan mementorkan jemaat di sini gitu ya. Wah, mementorkan, bahasanya berat banget gitu ya. Ya nanti kalau udah jadi pendeta, amin ya. Amin jadi pendeta gitu ya. Ya, pendeta kan pastinya juga mementorkan jemaat-jemaat gitu ya. Wah, luar biasa sekali ternyata Paulus ini ya. Terus tadi kan Kak Zeta juga sebut Onesimus. Nah, itu siapa sih? Kayaknya jarang disebut ya Onesimus itu ya. Betul, Onesimus jarang disebut. Nah, kita perlu juga jelasin nih kalau begitu apa hubungan antara Onesimus dan Filemon. Kita lanjut dulu ke Filemon dulu, nanti kita bisa sambungkan ke Onesimus. Ya. Nah, Filemon tadi kan saya sudah sebutkan bahwa dia adalah orang Romawi yang kaya. Iya. Nah, pada saat itu bukan hal yang aneh kalau seorang yang kaya itu memiliki budak, memiliki hamba. Iya. Jadi tugasnya hamba atau budak ini adalah untuk melayani tuannya. Entah itu menyediakan makanan, mencuci kaki, bersih-bersih atau apapun lah. Hamba itu adalah bukan dianggap lagi manusia bahkan. Dianggap itu kepunyaan, milik barang. Jadi kalau misalkan saya adalah budak begitu ya, saya sebagai hamba budak gitu.
lalu saya punya tuan, maka saya itu tidak boleh melawan tuan saya. Karena tuan saya itu berkuasa penuh atas saya. Kalau tuan saya, kamu tiduran di lantai ya, Ya, saya harus tidur di lantai. lantai. Nggak bisa melawan. Karena saya itu adalah milik tuan. Nah, Onesimus adalah hamba dari Filemon. Oh, jadi Onesimus itu hubungannya dengan Filemon itu budaknya. Betul, jadi tuan dan hamba begitu hubungannya. Filemon adalah tuan, sedangkan Onesimus adalah seorang hamba. Nah, kita kan di sini ngomongin bahwa tadi di awal bahwa ada nih sebuah kan mau bicara soal damai gitu ya, Iya. pendamaian, permohonan pendamaian. Nah, di sini yang berkonflik adalah Onesimus dan Filemon. Konflik apa sih yang terjadi antara kedua orang ini? Bagaimana mungkin seorang tuan berkonflik dengan hambanya itu kan? Orang hambanya nggak bisa ngelawan kok gitu ya. Konflik dari Ya, mana padahal gitu kan? hamba itu harus nurut ya. Iya, harus nurut. Tapi kok bisa sampai berkonflik? Nah, di dalam surat Filemon kalau kita membaca memang tidak disebutkan secara detail, secara pasti apa yang dilakukan oleh Onesimus kepada Filemon. Tetapi diduga si Onesimus ini mungkin mencuri atau menipu Filemon. Nah, itu seorang hamba yang berani mencuri atau menipu gitu ya. Iya, menipu tuannya begitu sehingga ketika Filemon sadar bahwa dirinya sudah dijahati gitu istilahnya, dijahati oleh Onesimus, maka si hubungan antara Onesimus dan Filemon pun menjadi retak. Maka Onesimus pun tahu bahwa aduh perbuatan ketahuan nih sama tuanku. Maka dia memilih aku kabur. Ya, Aku melarikan takut diri ya. gitu. Betul nih. Soalnya kalau ketahuan begitu ya, kalau misalkan tertangkap begitu ya si Onesimus oleh Filemon, si Onesimus ini pasti hukuman itu akan sangat berat. Apa hukumannya? Paling beratnya pasti mati. Bisa sampai segitunya ya? Betul, karena ingat bahwa seorang hamba itu adalah milik dari tuannya. Berarti kalau tuannya menghendaki mati, maka hambanya pasti mati. Harus mati, nggak ada boleh protes, nggak ada yang bisa protes, nggak ada yang bisa oh kamu salah, kamu telah membunuh hambamu. Nggak ada Wah, yang bisa berarti protes. emang nyawanya udah di ujung tanduk ya, makanya sampai kabur itu ya. Makanya si Onesimus milih daripada aku mati mending kabur gitu. Aku melarikan diri. Oleh karena itu makanya si Onesimus segera pergi meninggalkan Filemon dan mencari perlindungan. Seperti itu. Terus kan dalam kitab Filemon ini kan menceritakan tentang keretakan Onesimus dan Filemon itu tadi. Betul. Nah, kan yang jadi penengah kan Paulus. Nah, apakah Paulus juga ada hubungannya dengan Onesimus, Kak? Nah, ini kalau kita baca lagi ya, ternyata si Onesimus ini larinya tuh bukan ke sembarang tempat. Larinya itu ke penjara. Loh, kok malah lari ke penjara? Itu apa menyerahkan diri? Pak, saya mencuri, tolong ditangkap gitu. Nah, memang tidak dijelaskan gitu ya secara jelas ya dalam surat Filemon, tapi dia pergi ke penjara untuk bertemu dengan Paulus. Jadi sebelumnya Onesimus tuh emang tahu tentang Paulus atau pernah Ya. dengar gitu? Mungkin si Onesimus tahu hubungan antara Filemon dengan Paulus, sehingga kemudian Onesimus berpikir karena orang yang dihormati oleh tuanku Filemon itu adalah Paulus, lebih baik aku pergi ke Paulus. Mungkin Paulus bisa menolongku. Padahal Paulus sedang dalam penjara begitu ya. Nah, tapi Onesimus tetap pergi ke Paulus. Nah, di dalam penjara ini kemudian si Onesimus ini melayani Paulus dengan baik. Jadi karena Paulus ini dalam pekerjaannya itu membutuhkan tenaga yang banyak juga ya dalam mengabarkan Injil Kristus, lalu juga untuk melakukan tugas-tugas yang lain. Onesimus ini menjadi asisten yang setia. Jadi untuk melayani Paulus makan atau misalkan merawat dia kalau dia sedang sakit, ataupun mungkin membantu menuliskan atau apapun lah hal itu begitu ya. Onesimus ini membuktikan dirinya sebagai asisten yang baik bagi Paulus. Kemudian dalam prosesnya
Paulus kemudian mengenalkan Tuhan Yesus kepada Onesimus. Sehingga kemudian Onesimus pun menerima Kristus di dalam hidupnya. Onesimus menjadi seorang Kristen. Wah, berarti dari Onesimus datang ke Paulus itu malah Paulus mendapatkan satu jiwa baru ya. Betul, tadinya padahal Onesimus tuh sebenarnya mungkin awalnya tidak ada niat untuk menjadi orang Kristen sebenarnya. Niatnya tuh pengen minta tolong. Paulus tolong saya gitu supaya saya jangan mati gitu loh. Tapi kemudian dalam prosesnya Paulus mengenalkan Tuhan Yesus kepada Onesimus dan Onesimus pun memberikan dirinya untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, dalam prosesnya juga si Onesimus ini cerita sama Paulus mengenai permasalahannya. Mungkin cerita bahwa aku ini sudah buat kesalahan kepada tuanku. Siapa tuanmu? Filemon gitu. Aku sudah buat kesalahan dan aku minta tolong supaya aku bisa terlepas lah dari permasalahan ini. Nah, Paulus di sini sebenarnya mengalami sebuah kebimbangan gitu ya. Bagaimana caranya membuat Filemon itu menerima Onesimus kembali? Di satu sisi Onesimus ini salah, jelas mencuri salah. Iya, sudah mencuri soalnya. Atau menipu salah, atau membohongi tuannya salah. Tetapi bagaimana caranya supaya Filemon ini mau memaafkan, mau menerima permohonan maaf dari hambanya yang jelas tidak setia ini? Paulus tuh bimbang gimana ya caranya ya? Gimana ya supaya si Filemon ini kalau ketemu Onesimus nggak marah gitu, nggak mau membunuh si Onesimus gitu loh, nggak mau menghukum lah gitu, minimal nggak menghukum, minimal mau menerima kembali. Menarik bahwa di sini menjadi hubungan antara Onesimus dan Paulus dan Filemon, jadi ada segitiga gitu ya, ada Paulus, Onesimus, lalu ada Filemon. Iya, berarti emang mereka bertiga tuh punya hubungan satu sama lain ya kak? Betul, mereka hubungan yang satu. Nah, sekarang mereka punya satu hubungan yang kuat sekarang, yaitu mereka semua adalah pengikut Kristus. Sekarang jadikan Paulus sudah mengenalkan Injil Tuhan kepada Filemon dan kepada Onesimus. Wah. Nah, kan kita berarti belum baca kitab Filemon ini kak. Mungkin dari teman-teman juga nggak percaya. Kita dari tadi ngoceh terus, apa benar sih kisahnya seperti itu? Mungkin bisa dibuktikan nggak dengan kita membaca surat Filemon ini kak? Nah, mari kita baca begitu ya dari Filemon 1 ya, 1 sampai 7 gitu ya. 1 sampai 7 dulu. Ayat 1 sampai 7 ya. Sampai 7. Mari Deborah baca, setelah itu aku gantian gitu ya. Oh, gantian. Saya duluan ini. Betul. Ayat yang pertama dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Afia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman perjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya si Filemon adalah tadi, aku mengingat engkau dalam doaku, mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus, dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus mendoakan Filemon, seorang pemimpin jemaat di situ, agar dalam persekutuannya selalu mendapatkan berkat, mendapatkan pengetahuan tentang yang baik di dalam kehidupan melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya. Nah, sekarang kita baca ayat 8 gitu ya, ayat 8 sampai 12 gitu ya, sampai 12. Yuk.
Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang ia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada hubungan nih, benar kan? Ada hubungan bahwa si saking dekatnya gitu ya si Onesimus sama Paulus sampai dikatakan udah kayak anak gitu. Iya. Ya kan dikatakan Sampai dianggap anak ya sama Paulus. dikatakan di ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku, mengenai Onesimus gitu ya. Dianggap sebagai anak karena sudah sangat membantu Paulus. Dikatakan Paulus juga sudah sangat tua, dikatakan udah tua di penjara lagi gitu ya. Maka si Onesimus ini sangat dikasihi oleh Paulus di dalam mengerjakan tugas panggilannya di dalam mewartakan kasih Kristus. Nah, kita lanjut aja dulu sekarang. Kita berhenti dulu ya. Saya mau tanya dulu nih Kak, yang ayat 11 ini. Kan dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ini maksudnya berguna dalam hal apa, Kak? Nah, begini. Dahulu memang ia tidak berguna bagimu. Nah, sebenarnya si Filemon ini sebenarnya nggak butuh-butuh Onesimus banget sebenarnya. Dia kan orang kaya, Ya, pasti hambanya banyak gitu ya. Jadi kalau kehilangan satu sebenarnya pun tidak masalah. Nggak ngefek ya. Nggak begitu ngefek banget begitu. Tapi Paulus gitu ya, yang tentu saja sudah tua, yang tidak punya orang yang bisa menolong dia, mungkin kalau dia sedang sakit, sudah tua, susah berjalan dan lain-lain. Bagi Paulus kehadiran Onesimus itu bagaikan sebuah pertolongan dari Tuhan begitu. Jadi Onesimus itu berharga banget bagi Paulus gitu ya. Betul. Jadi sangat berharga dikatakan bahwa tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Wah, segitunya ya berarti. Betul. Nah, kita berhenti sampai sini dulu ya. Kita lanjut dulu ke pembahasan kita yang lain gitu. Mengenai sekarang permintaan. Iya, kan tadi kan Onesimus kan pergi ke Paulus kan ada maunya lah ya istilahnya, meminta tolong. Terus kira-kira tanggapan Paulus itu gimana untuk Filemon? Nah, Paulus tahu nih bahwa oh ya Onesimus sedang dalam masalah. Aku Paulus gitu mau berusaha menolong Onesimus. Caranya gimana? Paulus kemudian menulis surat. Nah, surat ini kepada Filemon. Suratnya tujuannya apa? Yaitu sebuah permohonan pendamaian. Ada dua tujuan utama Paulus yang dalam upayanya dalam menyelesaikan masalah antara Filemon dan Onesimus. Yang pertama itu supaya setidaknya Filemon itu maafin Onesimus. Ya, Filemon, Onesimus ini sudah salah sama kamu. Onesimus mungkin sudah membohongimu, mungkin sudah mencuri, mungkin sudah menipu. Tapi maafkanlah dia. Lalu yang kedua, nah ini yang dua nih yang agak ribet nih sebenarnya. Permintaan kedua Paulus adalah menerima Onesimus kembali, tetapi bukan sebagai hamba, Lalu sebagai bukan apa? sebagai budak, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Sederhananya, Paulus menginginkan agar Onesimus itu dibebaskan dari statusnya sebagai hamba atau sebagai budak, berubah menjadi orang yang setara dengan Filemon. Berat juga ternyata permintaannya Paulus pada Filemon ini ya. Padahal kan jarang-jarang loh ya ada apa itu namanya tuan yang mau membebaskan hambanya. Betul bahwa sebenarnya apa yang diminta oleh Paulus ini merupakan hal-hal yang ya kalau mengampuni itu masih oke lah gitu ya. Diterima kembali oke lah. Tapi disuruh dibebaskan, diterima kembali sebagai Saudara lah. saudara istilahnya. keluarga loh. Bayangin yang dahulu tuh tiap hari tuh yang nyuciin kaki gitu ya, yang melayani buat makan, mungkin Ya, nggak boleh berontak ya. nggak boleh berontak. Harus Sekarang jadi saudara. harus dianggap sebagai saudara gitu loh.
Ini sebuah permintaan yang sangat besar begitu, bahwa permintaan yang menurut pada saat itu merupakan sebuah yang sangat kontroversial karena ini belum pernah terjadi. Gak mungkin. Bukan cuma jarang-jarang, ini belum pernah terjadi. Belum pernah ini terjadi. kasus pertama ya kan? Betul, nggak pernah terjadi. Ya mungkin gini lah, misalkan mungkin ada ya tuan yang sayang dengan hambanya sehingga diperlakukan dengan baik. Tetapi tetap ada hubungan yang jelas, ada status yang jelas, hamba dan budak. Ya cuma perlakuannya baik. Perlakuannya baik. Tetapi sekarang yang diminta oleh Paulus adalah supaya Onesimus itu dihilangkan status budaknya dan setara dengan Filemon. Berat ini ya. Jadi anggaplah kayak ya saya sama Deborah begitu jadinya gitu, dengan yang lain di bawah setara begitu. Gak ada, jadi Filemon udah gak bisa lagi menyuruh-nyuruh Onesimus, tolong dong ambilin minum, tolong cuciin kaki dan segala macam, udah gak bisa. Harus diterima sebagai rekan di dalam Kristus. Hal yang sangat luar biasa. Kalau dari kitab Filemon ini ditunjukkan di ayat mana, Pak? Nah, mari kita buka di ayatnya, ayat 15 dan 16. Silakan Deborah baca. 15 dan 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Benar kan? Jadi Gak main-main Gak permintaannya main-main. Paulus ini. jadi setara di dalam Tuhan. Harus seimbang. Gak boleh. Jadi aku kembalikan Onesimus. Oke. Aku sayang sama Onesimus. Jadi Paulus mengatakan, aku nih butuh Onesimus sebenarnya. Dikatakan dia itu buah hatiku. Saking sayangnya dengan Onesimus. Tetapi aku rela berikan Onesimus kembali. Tetapi syaratnya, maafkan dia, terima dia kembali, dan perlakukan dia seperti saudara di dalam Tuhan. Wah, syaratnya tuh berat ya. Kalau saya jadi Filemon juga udah nggak kuat itu kalau harus merubah statusnya itu. Betul. Kayaknya rasanya aneh banget gitu Iya. ya. Maksudnya ngerasa selama ini di bawah kok sekarang harus jadi menganggap jadi orang setara gitu ya. Nah, terus kok apa ya? Paulus tuh kok bisa-bisanya meminta Filemon untuk demikian itu, Kak? Kok berani begitu Iya, ya. kok Berani berani banget juga. kok minta gitu. Nah, Padahal kan Paulus kalau antara hubungan Filemon dan Onesimus kan kayak orang luar gitu loh ya. nah, bahwa di sini saya melihat, Kasita melihat bahwa ada dua alasan kenapa Paulus berani meminta hal yang demikian kepada Filemon. Paulus tuh melihat bahwa dirinya, dia, Paulus, Filemon, dan Onesimus, serta seluruh jemaat di Kolose adalah sebuah persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus berharap bahwa di dalam persekutuan tersebut selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Tadi dikatakan ayat 6, coba kita baca ayat 6. Filemon 1 ayat 6. Ya. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Nah, jadi di sini berharap bahwa di dalam persekutuan tersebut gitu ya, agar terus mendapatkan atau mengerjakan pengetahuan yang baik di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi terus dibantu untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa yang sesuai dengan nama Tuhan. Nah, kemudian Paulus tuh berpikir dan berpendapat bahwa jika seseorang berada di dalam persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka setiap orang yang di dalamnya itu mendapatkan anugerah yang sama, yang setara. Misalkan di dalam persekutuan kita ya, Komisi Pemuda Remaja GKI Gurah nih misalkan, anugerah yang diberikan kepada saya itu sama anugerah yang diberikan kepada Deborah juga. Jadi bukan berarti karena Kak Zeta calon pendeta anugerahnya lebih tinggi gitu. Enggak, sama. Anugerah pengampunan, anugerah keselamatan. Dosa Kak Zeta, dosa Deborah sama-sama diampuni oleh Tuhan. Jadi bukan berarti status gitu ya atau jabatan seseorang itu mempengaruhi, enggak. Karena
Filemon sudah menerima Tuhan Yesus, Onesimus sudah menerima Tuhan Yesus, Rasul Paulus itu adalah rasul dari Tuhan Yesus sendiri. Mereka semua menerima anugerah pengampunan dan keselamatan yang sama. Walaupun Rasul Paulus adalah rasul sendiri gitu ya, yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Onesimus adalah seorang tuan yang kaya. Lalu Onesimus yang cuman budak. Bukan berarti Rasul Paulus karena dia rasul anugerahnya lebih tinggi gitu. Karena Onesimus kaya maka berikanlah anugerah yang tinggi juga. Karena Onesimus ini cuma budak ya nggak usah banyak-banyak lah gitu. Enggak, semuanya sama. Anugerah Allah Tuhan Yesus berlaku tanpa melihat status, jabatan, harta, kekayaan, ras, suku, budaya, warga negara, berlaku untuk semua. Sehingga Paulus tuh memikirkan bahwa jangan sampai nih anugerah keselamatan ini jangan cuma jadi angan-angan doang gitu. Ya, berpikir bahwa semua orang mendapatkan anugerah keselamatan. Iya, semua orang menerima anugerah keselamatan. Tapi jangan cuma di kata-kata doang. Jangan cuma di pikiran doang, tetapi harus bisa dilakukan. Di sini Paulus mengatakan, kalau begitu harusnya Onesimus pun diperlakukan yang sama juga walaupun dia budak. Oh, jadi Paulus berani minta permintaan seberat itu karena Paulus tuh yakin banget gitu ya istilahnya. Kalau Filemon itu pasti mau karena kan udah setara gitu kan. Betul, karena udah sudah sama-sama menerima Kristus. Setara di dalam Tuhan. Bahwa kalau semua setara dalam Tuhan, nggak ada yang namanya hamba, nggak ada yang namanya tuan, nggak ada yang namanya orang Yahudi, nggak ada orang Yunani, nggak ada orang Jawa, orang Batak, orang Chinese, orang Manado, orang Bugis, nggak ada semua. Tuhan tidak melihat suku. Semuanya itu sama. Tapi sekali lagi Rasul Paulus menekankan jangan ngomong tok gitu loh. Jangan ngomong tok iya benar anugerah keselamatan buat semua orang. Tapi jangan-jangan ketika si Filemon ngelihat gitu ya ini Onesimus ini sudah jadi Kristen gitu kan. Tapi nggak dimaafkan itu kan artinya kan cuman ngomong tok gitu ya artinya kan. Cuman hati pikiran ngomong iya semuanya sama. Tapi ketika melihat ada hamba Onesimus yang sudah bersalah, harus dihukum gitu karena dia budak gitu ya. Enggak gitu, bahwa inilah yang menjadi gagasan Paulus bahwa keselamatan itu harus semua orang setara. Semua orang sama di hadapan Tuhan, tidak melihat status, budaya, jabatan. Enggak boleh cuman dipikirin aja tapi harus dalam perbuatan. Onesimus harus diterima kembali oleh Filemon, tidak sebagai budak tetapi sebagai orang di dalam Tuhan yang setara gitu. Lalu yang kedua nih, selain Paulus tuh mengetahui bahwa gak boleh nih di dalam jemaat Tuhan persekutuan tuh ada perpecahan. Pasti pernah tahu dong bahwa di dalam perjanjian baru anggota-anggota tubuh Kristus gitu kan. Gak boleh satu mengatakan aku karena aku mata, aku yang paling penting gitu. Aku bertindak sendiri karena aku mulut, aku melakukan sendiri, aku kuping sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri. Gak bisa. Harus satu kesatuan kan. Nah, Paulus mengatakan bahwa karena Onesimus sudah pengikut Kristus sama seperti Filemon di dalam persekutuan jemaat Kolose, maka nggak boleh mereka berantem, harus damai, harus diterima kembali. Itu dasar dari Rasul Paulus. Terus maaf nih Kak, saya agak kembali ke atas lagi nih Kak ya. Kan tadi kan Onesimus melakukan kesalahan lalu kabur. Nah kan itu kan posisi juga Filemon sudah menerima Kristus ya Kak. Betul. Nah lalu kira-kira Filemon itu ngejar Onesimus nggak sih atau biasa aja gitu? Sebenarnya sih kalau kita mau dibaca di surat Filemon nggak diketahui ya reaksi Filemon seperti apa. Tapi bisa diduga bahwa mungkin Filemon marah. Pastilah kalau dia sadar bahwa dia sudah ditipu atau dicuri barangnya marah gitu ya. Tapi tidak diketahui secara pasti apakah Filemon ini mengejar-ngejar Onesimus. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi Onesimus tahu bahwa kalau seandainya dia tertangkap, dia pasti akan mendapatkan hukuman yang berat. Jadi emang nggak diketahui secara pasti sih apakah
si Filemon ini ngejar-ngejar banget, dendam sama Onesimus. Nggak dijelaskan kalau kita baca gitu ya. Nggak apa namanya, nggak diketahui. Tetapi Onesimus tahu resikonya kalau dia tertangkap gitu ya, pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, ini saya juga ingin menyapa teman-teman di rumah nih. Mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh banget langsung tanya. Nanti akan dijawab ketika sesi tanya jawab. Jadi langsung aja ketik komen di bawah ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya Kak. Nah, terus kira-kira dari ini tadi apa sih yang menjadi teladan dari Paulus itu? Nah, teladan dari Paulus begitu ya, bahwa Iya. bahwa teladan dari Paulus ini tuh bahwa di sini ada dua pesan sebenarnya yang yang ingin disampaikan Paulus kepada kita semua pembaca surat Filemon. Jadi bahwa ada dua kata kunci. Yang pertama itu adalah pendamai. Lalu yang kedua ini ayat berapa ya? Kasih tahu nih, katanya adalah koinonia sebagai mana ya? Aku mau ngomong pada kasih. Nah, ini pokoknya nih dalam iman turut mengerjakan. Jadi begini, bahwa dua kata yang penting di dalam di dalam surat Filemon ini artinya adalah, kata kuncinya adalah pendamai. Lalu yang kedua adalah koinonia atau persekutuan atau teman sekerja di dalam Allah. Nah, di sini Rasul Paulus tuh hendak mau mengatakan kepada orang-orang yang membaca bahwa Rasul Paulus mau menjadi pendamai antara dua belah pihak yang berkonflik. Di sini Tuhan Yesus sebenarnya sedang meneladani Tuhan Yesus. Kok bisa neladani Tuhan Yesus malah nggak disebut-sebut di sini kan sebenarnya ya. Nah begini, kalau Deborah tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus, misinya dalam dunia itu apa sih misinya? Banyak sih misinya. Yang misi utamanya? Apa ya misi utamanya? Yaitu untuk menebus dosa manusia. Menebus manusia. Ya. Menebus manusia dari dosa-dosanya, dari dosa-dosanya. Artinya dia menjadi pendamai kan antara Allah dengan manusia. Kan Allah dan manusia itu terpisah karena dosa. Dan dosa ini tuh tidak bisa dibayar karena upah dosa adalah maut gitu kan. Manusia tuh nggak akan bisa bayar dosa ini, nggak akan bisa membayar dengan maut, nggak bisa. Maka Allah sendiri kemudian yang turun dalam diri Tuhan Yesus untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Jadi terhubung kembali gitu kan antara manusia dengan Allah. Nah di sini karena Yesus menjadi pendamai antara Allah dan manusia, Paulus menjadi pendamai antara Onesimus dan Filemon. Harga apa yang harus dibayar? Nah coba mari kita baca ayat 19. Filemon 1 ayat 19 ya. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Di sini Paulus kemudian berjanji bahwa sama seperti Tuhan Yesus yang membayarkan dosa itu dengan nyawanya, Paulus berjanji akan menanggung segala kerugian yang ditanggung, yang diterima, yang sedang diderita oleh Filemon, sehingga hubungan antara Filemon dan Onesimus pun menjadi satu kembali. Dia meneladani Tuhan Yesus dalam hal seperti itu. Nah itu menjadi pendamai. Lalu yang kedua, koinonia, artinya tadi persekutuan, rekan yang setara. Artinya nggak ada lagi pembedaan. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, ingat, adalah keselamatan yang universal. Tidak melihat harta, status, jabatan, keturunan, dan yang lain. Nah di sini Paulus kemudian meneladani kembali Tuhan Yesus, bahwa ketika Yesus mati untuk manusia, dia kan nggak,
aku mati hanya untuk orang Yahudi aja. Enggak kan? Enggak. Enggak. Dia mati untuk Semuanya. semua orang. Maka Paulus meneladani bahwa keselamatan itu nggak cuma buat orang-orang, maksudnya dalam artian nggak boleh nggak boleh dibedakan antara Onesimus dan Filemon, karena mereka sama-sama sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah dengan cara menerima Tuhan Yesus, maka mereka seharusnya itu didamaikan. Mereka tuh harus bersatu kembali. Nggak boleh ada hubungan tuan dan hamba. Itu menurut Paulus bahwa di sini bahwa hendaknya Onesimus diterima kembali bukan sebagai hamba tetapi saudara di dalam Tuhan. Intinya bahwa nggak boleh dibeda-bedain. Kita semua adalah saudara dalam Tuhan. Entah kamu itu dulu mungkin hamba, kamu itu adalah mungkin dulu orang jahat, bukan masalah. Itu sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan dalam hidupnya juga demikian. Dia kan tidak melihat orang masa lalunya kayak gimana. Misalkan dia murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus, apakah semuanya orang baik? Apakah orang-orang yang oke banget nggak? Kan nggak juga. Enggak juga sih, malah cenderung biasa-biasa Aja. Nelayan, pemungut cukai. Kan Yesus gaulnya sama si Zakeus kan? Iya. Zakeus tuh pemungut cukai, dikenal dulu suka korupsi, ngambilin uang lebih gitu kan. Tuhan Yesus mau datang sama mereka. Ya bahkan mau ke rumahnya sampai orang-orang tuh heran. Orang-orang heran. Nah Paulus pun juga demikian, bahwa nggak peduli kamu tuh hamba atau tuan atau masa lalumu seperti apa, semua itu satu di dalam Tuhan. Sekarang ini harus kita memperlakukan orang itu setara karena di dalam Tuhan. Nah, teladannya buat kita apa? Nah, teman-teman begini, bahwa hendaknya kita menjadi pendamai dan juga sebagai sumber kita menjadi koinonia, menjadi rekan sekerja di dalam Allah. Karena tahu nih teman-teman, sekarang kita kan hidup di dunia yang mohon maaf banyak konflik ya, banyak perbedaan pendapat, entah beda karena suku. Mohon maaf nih ya, kalau beda suku tuh rasanya udah benci banget gitu ya. Suku ini pasti ini gitu kan. Padahal belum tentu gitu kan. Karena beda agama pasti nih orang ini nih. Wah. Pengajarannya seperti ini. Waduh, udah berat gitu kan, udah benci. Lalu juga kebudayaannya seperti ini. Karena dia misalkan status jabatan orang kaya nih, pasti mikirnya menindas orang miskin gitu. Membeda-bedakan begitu kan. Tetapi hendaknya kita jangan seperti itu. Kita justru mau menjadi pendamai. Dalam artian jangan menjadikan jangan menjadikan perbedaan di antara kita semua itu menjadi faktor yang memecah belah kita. Ya Indonesia ini kan berasal dari ratusan suku dan bahasa ya. Tapi bukan berarti perbedaan tersebut menghancurkan kita. Tetapi justru harusnya perbedaan tersebut bisa didamaikan dengan baik. Ya, kita hidup di tengah orang-orang gitu ya, yang mungkin berbeda agamanya dengan kita, berbeda kebudayaan dengan kita, berbeda sukunya dengan kita, berbeda kebiasaannya dengan kita, status sosialnya mungkin beda. Tetapi bukan berarti itu jadi hal yang memecah, tetapi justru saling melengkapi. Perbedaan adalah hal yang baik, harus damai gitu ya, nggak boleh justru sebaliknya, karena orang seneng akhir-akhirnya jadi provokator gitu kan. Sengaja tuh kalau apalagi di media sosial tuh kan komentarnya itu wah senang banget ya menghina yang lain karena berbeda. Nah di sini Rasul Paulus menginginkan agar kita semua jadi pendamai. Itu yang teladan yang pertama. Lalu yang kedua juga kemudian jangan kita kemudian melihat manusia atau maksudnya berdasarkan masa lalunya. Jadi begini, bahwa kita kan manusia sering ya melihat dengan mata. Maksudnya menilai seseorang dengan mata kita. Gampang ya menilai orang dengan mata, misalkan dulu dia tuh bekas penjahat gitu ya. Dulu seringnya gitu orang. Iya, pernah masuk penjara, atau mungkin dulu dia pernah berbuat dosa. Mohon maaf, mungkin dulu pernah berzinah gitu misalkan ya.
dulu mungkin pernah melakukan hal narkobaan gitu ya, sehingga punya stigma status yang jelek. Iya. Walaupun kadang orang yang udah di penjara terus ternyata dia udah bertobat selama di penjara dibebaskan, orang-orang itu panggah jelek aja jelek aja. Tapi beginilah bahwa di sini bahwa jangan kita melihat dari itu. Tetapi kalau dia sudah bertobat, terimalah dia. Jadikanlah dia sebagai rekan sekerja di dalam Tuhan. Setara. Terimalah dia kembali. Jangan melihat dia masa lalunya. Ya, orang masa lalunya dulu bisa baik, bisa buruk. Kita nggak bisa mengontrol. Tetapi terimalah dia bahwa selama dia sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yakinlah di situ ada pengharapan hidupnya ke depan akan jauh lebih baik. Kewajiban kita, teladan kita adalah menyambut mereka. Karena kalau seandainya kita gitu ya, orang yang mau bertobat tapi kita tolak gitu ya, karena dulu dia orang jahat, mereka nggak bisa bertobat, ujung-ujung balik lagi, ya nggak? Iya. Ya karena mikir, ya saya mau bertobat tapi orang-orang malah nggak mau nerima saya, Ya udah balik lagi. mending gitu. balik lagi aja gitu. Soalnya sama aja ya. Sama gitu. aja gitu Kalau ya. nggak diterima itu. Nah ini artinya tugas kita, teladan kita menerima kembali. Paulus mengatakan bahwa ini teladannya adalah menerima kembali karena semua orang sudah satu di dalam Tuhan, setara di dalam Tuhan. Kira seperti itu. Berarti dari teladan ini tadi sebenarnya udah bisa kelihatan ya kenapa kok temanya pada malam hari ini kasih, penerimaan dan pengampunan gitu ya Kak Betul, ya. sudah kelihatan bahwa harus ada kasih, ada penerimaan, ada pengampunan. Bahwa kita harus memperlakukan sesama kita dengan kasih. Menerima orang, entah itu masa lalunya baik atau buruk. Menerima orang tanpa melihat suku, budaya, atau ras dan lain-lain. Mengampuni orang kalau bersalah. Ini yang perlu untuk dilakukan. Ini yang menjadi inti surat Filemon. Inti surat Filemon adalah tentang ini. Mengajak kita semua untuk menerima kembali, mengampuni kembali, mengasihi orang yang mungkin pernah bersalah sama kita. Karena ya mohon maaf kalau ada orang salah sama kita pengennya bales ya gitu kan. Ya, iya. Seringnya pengen balas. Tetapi surat Filemon mengajarkan kita menerima dan mengasihi serta mengampuni orang tersebut. Nah, berarti dari Filemon itu sendiri teladannya juga dia bisa mengampuni, menerima gitu ya Kak, kalau dari Filemonnya itu sendiri. Betul, menerima. Karena kalau tidak kita bisa menerima, hidup kita tuh gak akan sejahtera. Karena kita akan dipenuhi kebencian, dipenuhi dendam gitu kan. Aku inget orangnya dulu pernah salah sama saya. Kalau ngeliat itu marah terus bawaannya, ya enggak? Tapi kalau sudah mengampuni, sudah mengasihi, sudah menerima, ya dulu dia pernah salah sama saya, tapi sekarang udah gak ada masalah. Saya udah ringan hati saya. Lo kok ngapain toh ya membebani diri sendiri toh gitu. Iya, sebenarnya malah bikin susah diri sendiri ya. Ketika kita mengampuni gitu ya, kita menerima, kita mengasihi, yang untung tuh sebenarnya yang paling untung bukan orang sana yang diampuni, Diri sendiri malah nih. kita yang diampuni. Ini bagi Filemon sebenarnya dia yang paling untung, karena beban dia hilang gitu. Dia ngeliat Filemon ya udah selesai lah, udah nggak akan diingat-ingat lagi dah. Ya mungkin dulu ada salah, oke lah, tapi ya udah sudah selesai permasalahan. Iya. Baik, dari Filemon itu bisa mengajarkan kasih dan pengampunan melalui kisah Filemon dan Onesimus itu tadi ya Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan gitu ya? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Ditunggu dulu ya, ada pertanyaan atau enggak? Ya, teman-teman, sungguh mengucap syukur kan sudah bisa menonton bersama dengan kami dalam PA kami hari ini. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan buat kita begitu ya untuk bisa membaca kembali dan memahami kembali apa yang menjadi inti firman Tuhan. Dan terima kasih, sekarang kita mau menyapa dulu gitu ya teman-teman kita nih yang sudah komentar nih. Silakan Bu Tutut, menunggu berkat dengan penuh harap. Wah, terima kasih Bu Tutut. Mas Edi, apa itu emotikonnya? Love ya, love you too Mas Edi. Josafa, oh dari GKI Jombang. Waduh, ada ini. Josafa, ini mah artis Jombang, ini mah luar biasa. Aduh, ngeri mas Jombang.
Ada Michael. Mika, selamat malam. Wah, selamat Ada malam Mas Edo juga. Mas Edo, halo Mas Edo. Biasa apa? Suasananya merah-merah kayak Natalan ya, iya. Ya, Kayak karena tiap Natalan. hari kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita ya. Iya, bisa. Agnes, Octavia, halo Agnes. Dan ini kakak saya. Wah, Lukas, oi, Lukas. Ya. Bu Hera, ini Bu Herawati kayaknya, Bu Hera kayaknya. Iya. Bu Hera, halo selamat malam. Oke, nah teman-teman, apakah ada yang mau bertanya gitu ya? Kalau dari sini kayaknya belum ada yang mau bertanya. Mungkin dari Deborah sendiri, mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Oh iya, kan tadi kan Onesimus tadi udah bersalah ya Pak. Udah kira-kira kan kayak mencuri kira-kira ya. Kan nggak disebutkan Iya, soalnya. mungkin mencuri, mungkin menipu, mungkin berbohong dan lain-lain. Nah kan itu kan apakah dari ayat ini tadi loh yang aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku, aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggunganlah semuanya itu kepadamu. Nah itu juga apakah nanti Paulus juga akan melunasi istilahnya apa yang udah dicuri Onesimus? Kan Onesimus pastinya nggak punya duit lah ya buat balikinnya. Ya, jadi begini bahwa kita nggak tahu maksudnya apa yang dicuri gitu ya, apa kerugian yang ditimbulkan Onesimus kepada Filemon, nggak diketahui. Kalau mungkin dalam kisah-kisah Alkitab yang lain mungkin diketahui bahwa orang ini mencuri berapa begitu ya, tetapi ini nggak diketahui. Tetapi di sini Rasul Paulus berkomitmen atau berjanji bahwa apapun kerugian yang ditimbulkan oleh Onesimus, aku pasti bayar. Tanggungkanlah Jadi gitu. apa yang udah terjadi, apa yang udah dirugikan sebelumnya itu juga termasuk ditanggung Paulus juga ya. Iya. Berarti bukan setelah dibalikin aja. Jadi bahwa sama seperti Yesus. Jadi bahwa Yesus akan menanggung semua hasil dari dosa manusia. Dan Paulus berjanji bahwa kalau aku udah bebas nanti gitu ya, istilahnya udah bebas nanti, aku akan menanggung semuanya. Ada pertanyaan? Nah, bagaimana sih? Dari Mbak Agnes Octavia ada satu pertanyaan, bagaimana jika ada orang yang berbuat salah pada kita dan kita sudah lebih dulu meminta maaf, tetapi dia justru terkesan menghindari kita? Nah, Agnes, apa yang dilakukan oleh Agnes ini adalah hal yang sangat dewasa kalau menurut Kak Seta, bahwa padahal orang lain yang salah gitu ya, tapi kita punya kedewasaan hati untuk meminta maaf dulu. Padahal kita nggak harus minta maaf kalau iya kan? Iya. Kita nggak harus minta maaf karena orang bukan kita yang salah kok. Nah, tapi ketika kita mau menyamperi dia gitu ya, mendatangi dia, lalu berusaha untuk memulai sebuah usaha rekonsiliasi, itu adalah sebuah tindakan yang sangat dewasa. Karena orang yang tidak dewasa menurut kita adalah orang yang menyimpan dendam. Nah, tapi mungkin orang tersebut gitu ya, mungkin dia merasa malah nggak enak hati jadinya, malah nggak enak hati bola. Oh iya, harusnya aku yang minta maaf gitu ya, harusnya aku yang minta maaf, tapi dia malah minta maaf duluan. Kalau dia orang sudah menghindari begitu ya, ya tidak apa-apa. Orang tersebut memang menghindari mungkin karena suasana hatinya mungkin belum siap untuk bertemu dengan kita. Karena tidak mudah loh meminta maaf itu. Karena kalau Kak Zeta pribadi ya, kalau Kak Zeta minta maaf, sebenarnya itu sebenarnya kita kan sedang merendahkan diri kita, ya kan? Iya. Karena mengakui bahwa kita salah, kita akan merendahkan diri kita. Dan bagi sebagian orang itu adalah hal yang sulit. Mungkin dia belum siap untuk meminta maaf. Nah, tapi kalau Agnes sudah meminta maaf duluan, walaupun Agnes nggak salah, itu adalah sebuah tindakan yang sangat dewasa. Agnes, dalam diri Agnes sudah lega. Tetapi urusan dia itu belum selesai. Biarlah dia bergumul dengan dirinya sendiri. Dan suatu saat nanti ketika dia sudah siap, dia akan meminta maaf. Sikap Agnes sama dia gak apa-apa, seperti biasa aja. Gak usah nunggu-nunggu kapan ya dia minta maaf sama saya gitu, gak usah. Anggaplah biasa aja kayak ketemu biasa dengan berhidup sehari-hari gitu ya, bergaul sehari-hari. Suatu saat nanti ketika Tuhan mengizinkan, dia akan minta maaf sama Kak Agnes sendiri. Tapi sungguh luar biasa, Kak. Saya sangat mengapresiasi kita nggak salah, tapi minta maaf duluan, itu adalah ciri murid Yesus yang sejati.
Kalau ada yang mau tanya lagi silahkan, boleh, masih ditunggu. Ya, sambil kita tunggu Ya. mungkin Deborah mau tanya lagi. Kan tadi kan kita udah bahas tentang teladan Paulus dan Filemon. Masih dari Onesimus juga ada yang bisa dipelajari juga dong Kak. Oh iya, luar biasa bahwa di sini ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari Onesimus. Pertama, Onesimus ini dia mau apa namanya? Dia tuh mau mencari bantuan. Dalam artian dia bisa aja kabur gitu. Iya. Iya kan? Artinya dia bisa aja pergi ke suatu tempat yang dimana dia tidak akan dikejar, nggak akan bisa dikejar oleh Filemon. Tetapi dia memilih untuk menghadap Paulus. Kenapa kok menghadap Paulus? Karena Onesimus tuh pengen supaya konflik itu selesai. Berarti dia tidak sepenuhnya lari dari masalah. Iya, dia tidak sepenuhnya lari dari, dia tuh berusaha mencari solusi sebenarnya dari Dia lari permasalahan untuk dia. mencari bantuan. Mencari bantuan. Bisa aja dia lari dari segala permasalahan. Udah lo nggak usah mikirin gitu kan. Iya. Tetapi dia juga sebenarnya pengen terjadi perdamaian antara dirinya dengan Filemon. Cuman kan dia posisinya rendah. Iya. Dia cuma seorang tuh sebagai hamba. Kalau dia sendiri maju, Takut-takut dihukum. kemungkinan besar dia selesai gitu nasibnya. Makanya dia mencari Paulus dengan harapan bahwa permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan baik. Kalau menurut Deborah sendiri, teladannya Onesimus apa kalau menurut Deborah sendiri? Menurut saya Onesimus itu termasuk orang yang gentle lah istilahnya. Wah, berani ya? Iya, berani meminta maaf, berani menyelesaikan masalahnya. Kan kadang orang kalau bersalah, ya udah aku tak pergi aja, udah bodo amat dengan dia gitu kan. Betul. Dia masih mau minta maaf walaupun dia seperti yang dibilang Kak Cita tadi, minta maaf itu susah. Betul. Walaupun tahu salah sebenarnya ya, tapi kadang-kadang berat gitu ya. Karena ya gimana gitu ya, kan orang tuh nggak pengen dilihat rendah dengan orang lain ya. Gengsinya itu loh Kak. Gengsinya itu tinggi, apalagi minta maaf. Misalkan kita gitu ya minta maaf sama misalkan orang yang selama ini kita anggap lebih rendah posisinya sama kita, atau mungkin orang lebih muda daripada kita, itu kan gengsi gitu ya, kita suruh minta maaf sama yang lebih muda gitu kan, mana rasanya gitu ya. Tapi itulah yang patut teladani oleh Onesimus. Dia berani minta maaf ya, dia harus minta maaf sih karena dia hamba memang, tetapi sikap berani minta maafnya itu adalah hal yang sangat harus kita tiru gitu ya, diteladani. Dan saya juga punya satu hal yang menarik dari Paulus ini Kak, yaitu Paulus di penjara pun tetap memikirkan pelayanan. Iya. Saya tahu itu dari mana Kak? Coba. Dari 2 Timotius 2 ayat 9. Mantap ini Deborah. Yuk kita buka 2 Timotius 2 ayat 9. 2 Timotius 2 ayat 9. Mari Kak Sita dibaca. Wah, sekarang saya yang baca ya. 2 Biar kebalikan. 2 Timotius 2 ayat 9. Saya pas persiapan kok tiba-tiba nemu ini gitu. Saya bacakan ya. Iya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti orang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Widih, gila, artinya sungguh luar biasa nih, artinya bahwa walaupun di penjara gitu ya, firman Allah itu nggak bisa terpenjara gitu ya. Iya. Soalnya saya melihat ketika surat Filemon ini kan ditulis saat di penjara. Dia masih berusaha untuk memberitakan Injil. Apalagi di penjara dia mendapatkan satu jiwa baru yaitu Onesimus. Luar biasa sekali kan Kak? Jadi penderitaan atau keterbatasan yang sedang dialami itu bukan jadi penghalang untuk menyebarkan kasih karunia Tuhan. Aku tuh jadi teringat kalau Deborah tahu nggak siapa namanya penginjil, aku lupa namanya penginjil, tapi dia tuh nggak punya tangan, nggak punya kaki, tahu nggak? Siapa namanya ya? Aku juga lupa namanya. Aku lupa namanya. Jadi dia itu seorang motivator, tapi dia seorang Kristen juga. Aku juga pernah lihat videonya itu. Yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nick Fujerik atau siapa itu? Fujicik lah namanya, pokoknya Nick Nicholas bukan namanya. Dia tuh nggak punya tangan, nggak punya kaki. Bagi standar orang dia tuh sangat terbatas gitu ya. Mungkin dia buat makannya susah gitu ya, nggak punya tangan tau gitu kan, makannya gimana gitu kan. Tapi di tengah segala keterbatasannya banyak orang yang mengenal Kristus melalui dia. Justru dia menggunakan keterbatasannya melihat bahwa kuasa Allah ada di dalam orang yang justru sangat terbatas. Mungkin di sini juga hal sama terjadi sama Paulus. Paulus yang sudah
namanya sudah sangat terbatas gitu ya, sudah sangat terbatas di penjara, sudah tua, tetapi justru pekerjaan Allah masih nyata di dalam dirinya. Sehingga Onesimus pun menjadi seorang Iya, Kristen. terus kan kalau Paulus tadi kan dengan cara menulis surat sama itu ya Kak. Nah kalau dari kita kira-kira gimana Pak? Apalagi dalam masa COVID seperti ini, kan kita udah jarang ke gereja kan, ibadahnya kan online gitu. Tapi ini kayak bersyukur sudah mulai new normal lah ya di beberapa tempat itu. Nah kira-kira untuk pelayanan sendiri itu gimana Kak? Pelayanan di masa COVID, kalau kita meneladani dari sikap Paulus yang di penjara pun masih memikirkan pelayanan. Kalau Kak Zeta sendiri, Kak Zeta sendiri ya, bahwa pelayanan itu dimulai dari diri sendiri. Pertama, kita memang harus menyadari di masa COVID ini kita susah buat ke gereja. Iya. Segala kegiatan PA ataupun persekutuan dan lain-lain semuanya ditiadakan untuk sementara. Tetapi di sini kita jadi punya banyak waktu sebenarnya. Kalau kita punya banyak waktu untuk mempelajari firman Tuhan secara mandiri. Di sini justru kesempatan buat kita yang mungkin selama ini nggak pernah, mungkin jarang baca firman Tuhan hanya seminggu sekali gitu ya, atau mungkin pas persekutuan doang tok gitu. Sekarang punya banyak waktu kan, udah nggak kuliah kan, libur gitu kan Ya nggak libur sih Kak, nggak online. libur ya, tapi online, tapi kan nggak harus ke tempat gitu ya, nggak, maksudnya waktunya lebih banyak dong, artinya kan lebih luang lah setidaknya. Itu bisa kita pakai untuk mendalami firman Tuhan, meluangkan waktu pagi-pagi sebelum beraktivitas, berdoa, baca firman Tuhan. Nggak usah banyak-banyak, satu perikop atau bahkan hanya 1-2 ayat gitu ya. Lalu berdoa sama Tuhan, renungkan, itu menjadi awal yang baik. Setelah kalau itu sudah menjadi kebiasaan, kita bisa mulai berpikir gitu ya, apa yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu contohnya misalkan gimana ya cara memikirkan supaya orang-orang lain pun yang mungkin butuh firman Tuhan itu bisa mendapatkan firman Tuhan. Ya, misalkan dalam GKI Gura nih, contoh halnya itu tiap hari sekarang para penatua, jemaat, pendeta gitu ya, diminta untuk merekam suara, membawakan renungan pagi setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Terus dikirim ke grup WA jemaat di itu grup ya WA Kak? jemaat. Jadi orang-orang pun mendengar gitu ya, selama ini mungkin cuma dikasih, kan sering kan kalau di grup WA itu cuma dikasih tulisan gitu ya, itu belum tentu dibaca atau enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan suara kan lebih enak dengar gitu ya, kita bisa merasakan bahwa ini ada pelayanan yang bisa kita lakukan gitu. Itu kemudian kita bisa lanjut lagi kayak sekarang nih KPR GKI Gura mengadakan live streaming gitu ya, bahwa di masa pandemi ini bukan berarti kita memang dalam beberapa hal kita terbatas. Tapi bukan berarti justru ini menjadi penghalang kita dalam menyampaikan kasih Kristus. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita malah bisa banyak belajar skill-skill baru. Kayak misalkan Kasih tadi dulu tuh nggak pernah paham gimana caranya harus bikin video, bikin renungan, rekam, lalu harus ada background musiknya gitu ya. Nggak pernah kepikiran gitu lah. Tapi sekarang mesti belajar. Terus sekarang diajak teman-teman, gimana ya kita bikin live streaming renungan lewat live di Instagram gitu ya. Kita ngomongnya soal firman Tuhan. Ayo kita bikin renungan-renungan singkat, bikin video dengan bikin backgroundnya, lalu kita bikin bumper video dan segala macam lah, bikin bagus supaya orang tertarik nonton. Terus kita mikir, ternyata luar biasa juga ya. Sekarang di dalam masa pandemi ini juga malah banyak belajar. Saya nggak tahu misalkan yang lain seperti apa ya, tapi di masa pandemi ini justru ini jadi kesempatan buat kita menggunakan cara-cara yang selama ini mungkin tidak pernah kita pikirkan untuk menyampaikan kasih Tuhan. Bahkan kalau saya lihat nih ya Kak, justru pelayanan itu semakin meluas. Gak bisa meluas tuh kenapa? Ya karena kan kayak doa pagi, ketika biasanya dilaksanakan di gereja, ya datang berapa orang Kak? Waduh, cuman sekian lah, tidak banyak begitu. Nah kalau sekarang di-share di grup WA jemaat, yang lihat berapa orang Kak? Banyak kan? Sekarang ini aja yang nonton bukan hanya KPR GKI bukan Gura, hanya KPR GKI Gura, jemaat yang lain nonton, bahkan teman-teman gitu ya yang bukan bagian dari GKI Gura pun bisa menonton gitu ya, bisa berharap
dalam firman ini, dalam PA hari ini mendapatkan berkat setidaknya gitu ya, mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Gitu. Sebenarnya luar biasa sekali ya sebenarnya. Ya. Iya. Ini kayaknya sudah nggak ada yang tanya ini Kak. Apa kita tutup aja ya Kak? Ya, kita tutup aja begitu ya. Iya. Kesimpulan dulu nih Kak, kesimpulan ya. Kesimpulannya ya, yuk kalau kesimpulannya bahwa ya surat Filemon ini mengajarkan kepada kita semua teman-teman bahwa penting sekali untuk mengasihi, menerima dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Apalagi kita tahu nih bahwa orang tersebut memang salah gitu, misalnya dalam masalah, tetapi menjadi tugas utama kita untuk menerima orang tersebut karena mereka semua adalah satu di dalam Tuhan. Itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kalau kita tidak menerima orang tersebut, yang rugi itu bukan mereka. Tapi kita sendiri. Kita sendiri yang rugi, teman-teman. Kita sendiri yang menderita. Kita sendiri yang punya ganjel gitu dalam hati gitu ya. Tetapi kalau kita sudah menerima, mengampuni, mengasihi, lega semuanya. Iya nggak sih? Iya. Bener nggak? Itu Udah nggak ada beban gitu. nggak ada beban. Rasul Paulus tuh mengatakan bahwa semuanya itu dikasihi oleh Tuhan. Semua orang tidak mengenal suku, tidak mengenal jabatan, status dan lain-lain. Kita semua tuh harus mengampuni, menerima dan saling mengasihi sama lain karena kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Dan jangan lupa juga harus juga bisa menjadi pendamai bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan jadi provokator ya. Jangan karena jadi kan seneng nih jadi provokator, jadi kalau istilahnya tuh trolling, tahu trolling? Apa itu? Trolling itu kalau di istilah per meme Indonesia, per meme itu apa ya? Ya yang tahu lah, ngerti lah. Tuh suka komentar yang sengaja mancing keributan begitu. Kalau orang yang istilahnya dia semakin ribut saya semakin senang begitu ya. Nah itu jangan jadi orang seperti itu. Tetapi bagaimana menjadikan diri sebagai agen-agen pendamaian bagi orang-orang sekitar kita. Seperti Paulus yang mendamaikan Onesimus dan Filemon, kita pun juga hendaknya menjadi pendamai bagi orang-orang di sekitar kita. Itu dari Kasitas sih. Kalau dari Dibura sendiri? Ya seperti itu, tapi saya tambahan sedikit ya ini. Ya dari kalau saya membaca dari kitab Filemon ini tadi, dari kisah larinya Onesimus. Nah, itu nanti kan sebenarnya itu termasuk salah satu jalan untuk rencana Allah. Seperti apa? Seperti Onesimus jadi percaya Kristus. Nah, kalau nggak ada peristiwa itu, mana mungkin Onesimus percaya Kristus? Betul. Kan dia pasti nggak kenal Paulus kan? Terus yang kedua, Paulus dapat seorang pelayan. Luar biasa ya. Ya kalau Onesimus nggak pergi kepadanya, nggak mungkin juga kan? Lalu Filemon dia juga memiliki hubungan yang baru dengan Onesimus dengan statusnya yang setara. Jadi melalui apa ya, meskipun peristiwa yang tidak mengenakkan, kadang itu bisa jadi jalan Tuhan buat buat apa namanya itu Kak? Buat rencana Allah itu biar yang terjadi. Lebih besar gitu ya, yang lebih besar begitu ya, yang rencana Allah yang tidak terbayangkan sebelumnya justru jadi nyata yang tidak pernah kita pikirkan. Iya, padahal ya. dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi jadi dipakai oleh Allah untuk mendatangkan sebuah kebaikan dan kesejahteraan gitu ya. Sungguh luar biasa. Oke. Nah, teman-teman kayaknya sudah cukup ya. Sudah cukup. Nah, oh iya, jangan lupa teman-teman, minggu depan kita juga akan mengadakan live streaming berikutnya. Live streaming ini nanti akan dipandu oleh ibu kita yang tercinta, Ibu Tutut. Nah, Ibu Tutut ini akan membahas tema-tema juga yang tidak kalah menarik dari tema hari ini. Ya, minggu depan menarik banget Kak temanya. Wah, apa itu dia temanya? Apa harus spoiler Kak? Waduh. Atau tunggu posternya menyebar aja, tunggu posternya nyebar aja ya. Wow, ini mungkin tapi menarik banget ini pastinya. Akan menjawab pergumulan terutama yang sedang dimabuk asmara. Wah, oke teman-teman, kita akan mengakhiri PA kita hari ini, tapi sebenarnya mau menyanyi kembali. Cuman teman-teman kita ini kemana? Teman-teman kita yang lain kemana? Langsung doa penutup aja Kak Sita. Langsung ya yang penutup nutup. aja, Kan ya? tadi saya sudah buka. Oke, siap. Yuk, mari teman-teman kita akhiri PA kita hari ini. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini Engkau menolong kami dalam PA kami
belajar tentang kisah dari Rasul Paulus bersama Filemon dan Onesimus tentang kasih, penerimaan, dan pengampunan. Tuhan ajar kami untuk terus mampu melakukannya, karena kami tahu bahwa kami ditugaskan untuk menjadi agen pendamai-Mu di tengah dunia yang terus bekerja di dalam Allah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mau menerima saudara-saudara kami, sesama kami, walaupun mereka berbeda. Tapi jadikanlah juga kami sebagai orang-orang yang memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas segala hal yang telah terjadi dalam PA ini. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami, sertai kami di dalam perjalanan kami. Terutama Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang dan mengakhiri PA ini. Jadikanlah kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Sampai teman-teman. jumpa di minggu depan. Jangan lupa tonton berikutnya minggu depan. Subscribe KPR GKI Gura, bunyikan lonceng ketika sehingga mengetahui kapan berikutnya live streaming akan dilakukan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Yeay.